Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Anggiana dengan NIM belakang 028 dari Prodi D3 Kebidanan semester 4. Saya akan menjelaskan mengenai hipotermia untuk memenuhi tugas mata kuliah kegawat daruratan maternal neonatal. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi hipotermia seperti penyebab, gejala, dan pengertian hipotermia itu sendiri. Yang kedua, etiologi atau penyebab kemungkinan yang dapat mengakibatkan bayi baru lahir mengalami kehilangan panas pada tubuhnya. Yang ketiga, ada prinsip umum dalam merujuk seperti langkah merujuk. Kemudian yang keempat, kewenangan bidan dalam menangani kasus hipotermia itu seperti apa dan bagaimana landasan hukumnya. Yang pertama, definisi hipotermi menurut Saifuddin tahun 2014. Hipotermia adalah suatu kondisi turunnya suhu sampai di bawah 30 derajat Celcius. Sedangkan hipotermia pada bayi baru lahir merupakan kondisi bayi dengan suhu di bawah 36,5 derajat Celcius. Terbagi dalam 3 jenis hipotermi. Yang pertama ada hipotermi ringan dengan rentangan suhu antara 36 sampai 36,5 derajat Celcius. Yang kedua ada hipotermi sedang, yaitu suhu bayi antara 32 sampai 36,5 derajat Celcius. Yang terakhir yaitu hipotermi berat dengan suhu kurang dari 32 derajat Celcius. Sistem pengaturan suhu tubuh pada bayi, baik yang normal sekalipun, belum tentu berfungsi secara optimal, sehingga bayi baru lahir akan mudah kehilangan suhu tubuh, terutama pada masa 6-12 jam setelah kelahiran. Bayi yang mengalami hipotermi akan mengalami penurunan kekuatan menghisap ASI, kemudian wajahnya akan pucat, kulitnya akan mengeras dan memerah, dan bahkan akan mengalami kesulitan bernafas, sehingga bayi baru lahir harus tetap dijaga kehangatannya. Kita bisa menjaga kehangatan bayi dengan memberikan bayi selimut, memakaikan bayi dengan pakaian yang tebal, kemudian bisa mematikan atau mengurangi suhu ruangan. Selanjutnya ada etiologi menurut Dewi 2014. Penyebab kemungkinan yang dapat mengakibatkan bayi baru lahir kehilangan panas tubuhnya yaitu ada konduksi, ada evaporasi, kemudian konveksi, dan radiasi. Yang pertama ada konduksi panas diantarkan dari tubuh bayi ke benda sekitarnya dengan kontak langsung dengan tubuh bayi. Permindahan panas dari tubuh bayi ke objek lain melalui kontak langsung. Sebagai contohnya, konduksi bisa terjadi ketika menimbang bayi tanpa alas timbangan, memegang bayi saat tangan dingin, dan menggunakan stetoskop dingin untuk pemeriksaan BPL. Yang kedua ada konveksi panas, hilang dari tubuh bayi ke udara sekitarnya yang sedang bergerak, atau jumlah panas yang hilang bergantung pada kecepatan dan suhu udara. Sebagai contoh, konveksi dapat terjadi ketika pembiaran atau menempatkan BPL dekat dengan jendela atau memberikan BPL di ruangan yang terpasang kipas angin. Selanjutnya ada radiasi panas, dipancarkan dari BPL keluar tubuhnya ke lingkungan yang lebih dingin. Pemindahan panas antara dua objek yang mempunyai suhu berbeda. Sebagai contohnya yaitu memberikan BPL dalam ruangan AC tanpa diberikan pemanas, kemudian membiarkan BPL dalam keadaan telanjang atau menidurkan bayi baru lahir berdekatan dengan ruangan yang dingin. Yang terakhir ada evaporasi panas, hilang melalui proses penguapan yang bergantung pada kecepatan dan kelembapan udara. Perpindahan panas dengan cara mengubah cairan menjadi uap. Evaporasi ini dipengaruhi oleh jumlah panas yang dipakai, seperti tingkat kelembapan udara dan aliran udara melewati. Apabila bayi baru lahir dibiarkan dalam suhu kamar 25 derajat, maka bayi akan kehilangan panas melalui konveksi, radiasi, dan evaporasi yang besarnya 200 kg per bayi per berat badan, sedangkan yang dibentuk hanya seperlunya saja. Nah, agar dapat mencegah terjadinya kehilangan panas pada bayi, maka lakukan hal berikut ini. Yang pertama, keringkan bayi secara seksama. Kemudian selimuti bayi dengan selimut atau kain yang kering dan hangat. Kemudian tutup bagian kepala bayi. Anjurkan ibu untuk memeluk dan menyusui bayinya, jangan segera menimbang atau memandikan bayi baru lahir. Yang terakhir, tempatkan bayi di lingkungan yang hangat. Selanjutnya ada tanda dan gejala bayi yang mengalami hipotermia. Bayi yang mengalami hipotermia akan mengalami penurunan kekuatan menghisap ASI, wajahnya akan pucat, kulitnya akan mengeras dan memerah, dan bahkan akan mengalami kesulitan bernafas. Kemudian menurut Tim Pokja tahun 2016, bayi yang mengalami hipotermi dibagi menjadi dua, yaitu ada mayor dan minor. Yang mayor
kulit teraba dingin, kemudian menggigil, suhu tubuh di bawah nilai normal, yaitu normalnya 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Kemudian yang kedua minor, yang minor ada akrocyanosis. Akrocyanosis kondisi tangan dan kaki bayi membiru. Kemudian bradykardia di mana kondisi jantung berdetak lebih lambat dari biasanya. Kemudian ada dasar kuku cyanotik, warna dasar kuku bayi yang membiru. Kemudian ada hipoglikemia atau kadar gula di dalam tubuh di bawah nilai normal. Kemudian ada hipoksia, rendahnya kadar oksigen di sel jaringan. Yang keenam ada pengisian kapiler kurang dari 3 detik. Kemudian ada konsumsi oksigen meningkat. Kemudian yang kedelapan ada ventilasi menurun. Yang kesembilan piloereksi atau berdirinya rambut di tubuh untuk menahan udara yang berkontak dengan kulit sehingga akan terbentuk lapisan udara yang hangat. Kemudian ada takikardia, di mana keadaan detak jantung melebihi 100 kali per menit. Kemudian ada vasokontraksi perifer, dan yang terakhir ada kutis memorata pada neonatus. Kemudian ada penyebab terjadinya hipotermia menurut tim Poggia tahun 2016. Yang pertama penyebabnya ada kerusakan hipotalamus, kemudian berat badan ekstrem, kemudian yang ketiga kekurangan lemak sukutan, yang keempat terpapar suhu lingkungan rendah, misalnya bayi terpapar oleh suhu ruangan yang menggunakan AC dengan suhu rendah, kemudian kelima malnutrisi atau keadaan bayi yang gizinya tidak seimbang, pemakaian pakaian tipis, misal ibu memberikan pakaian kepada bayi dengan pakaian tipis dan tidak menjaga kehangatan bayi dengan selimut. Kemudian yang ketujuh penurunan laju metabolisme, yang kedelapan transfer panas misalnya konduksi, konveksi, dan evaporasi, dan juga radiasi. Yang kesembilan ada efek agen farmakologis. Yang ke-10 kurangnya terpapar informasi tentang pencegahan hipotermia. Misal ibu tidak mengetahui bagaimana pencegahan hipotermia pada bayi sehingga ibu tidak menjaga kehangatan bayi dengan selimut, seperti itu. Prinsip umum dalam merujuk bayi baru lahir, kemudian sarana pelayanan kesehatan mengidentifikasi komplikasi apa yang terjadi pada bayi. Sarana pelayanan mengidentifikasi apa yang terjadi masalah pada bayi, kemudian sarana pelayanan kesehatan merujuk bayi baru lahir dengan komplikasi sesuai kriteria kasus. Sesuai kriteria kasus dibagi menjadi 3, yaitu ada bayi sakit berat, perawatan bayi sakit di rumah sakit Ponek, kemudian jika bayi sakit sedang, perawatan bayi sakit di puskesmas Ponet. Jika bayi sakit ringan, perawatan bayi dapat dilakukan di berbagai jenis sarana pelayanan kesehatan. Kemudian sarana pelayanan kesehatan melaporkan hasil penanganan bayi baru lahir dengan komplikasi. Jadi setelah mereka selesai melakukan penanganan, mereka harus melaporkan hasil penanganan yang mereka sudah lakukan. Yang terakhir, kewenangan bidan dalam menangani hipotermia. Landasan hukumnya berdasarkan Permenkes nomor 1464 tahun 2010, pasal 11 ayat 2, bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan anak berwenang untuk yang pertama melakukan asuhan bayi baru lahir normal, termasuk resusitasi, pencegahan hipotermi, inisiasi menyusui dini, injeksi vitamin K1, perawatan bayi baru lahir pada masa neonatal 0-28 hari, dan perawatan tali pusat. Yang kedua, penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan segera merujuk. Yang ketiga, penanganan kegawat daruratan dilanjutkan dengan perujukan. Yang keempat, memberikan imunisasi rutin sesuai program pemerintah. Yang kelima, pemantauan tumbuh kembang bayi antara anak, balita, dan anak prasekolah. Yang keenam, pemberian konseling dan penyuluhan. Kemudian yang terakhir, pemberian surat keterangan lahir. Bidan dalam memberikan asuhan pada bayi baru lahir dengan hipotermi sesuai dengan kewenangan bidan pada Permenkes nomor 1464 tahun 2010 pasal 11 ayat 2, yaitu merujuk bayi baru lahir yang mengalami hipotermi. Mekanisme merujuk yaitu memastikan bayi didampingi oleh tenaga kesehatan, kemudian membawa perlengkapan alat yang dibutuhkan, memberitahu keluarga alasan merujuk, kemudian memberi surat ke tempat rujukan, membawa obat-obatan yang diperlukan selama perjalanan, kemudian menyiapkan kendaraan, memberitahu keluarga untuk membawa uang dalam jumlah yang cukup untuk membeli obat dan bahan kesehatan yang diperlukan di tempat rujukan.
Sekian penjelasan materi yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.